Lah direkam belum ini, Mak? Udah direkam Bu Yeni, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hadir semua Bapak Ibu. Sudah ada 10 orang ya di sini. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang virtual ini, di ruang room Google Meet, dalam rangka sosialisasi budaya positif, yaitu tugas saya sebagai calon guru penggerak rekognisi. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau yaumul akhir. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai kegiatan hari ini, saya minta bantuannya kepada Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Bapak Ibu silakan sebut nama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua mengajar kelas berapa. Yang ketiga, apa perasaan Bapak Ibu pada siang hari ini? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ada 3 yang disampaikan, yaitu yang pertama silakan Bapak Ibu sebutkan nama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu mengajar kelas berapa atau pelajaran apa. Yang terakhir silakan Bapak Ibu menyampaikan perasaan Bapak Ibu. Saya sebutkan namanya sesuai urutan di layar saya ya Bapak Ibu. Di sini yang pertama Pak Andi Herdiansah. Silakan Pak Andi. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Herdiansah. Saya mengajar di SD Negeri 8 Tanjung Lago. Saya sebagai guru PJOK untuk saat ini, Bu. Perasaannya gimana Pak hari ini? Untuk perasaan saya sangat senang mengajar di SD Negeri 8 Tanjung Lago karena guru-gurunya hebat-hebat semua dan termotivasi untuk bergerak lebih maju. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau yang belum disuruh tolong di mute dulu Pak. Mic-nya dimatikan dulu Pak. Dwi tolong dimatikan dulu. Dimatikan dulu Pak. Supaya tidak mengganggu suaranya. Ya, oke. Selanjutnya kalau di layar saya urutannya itu Ibu Aura Widyaningrum. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Widyaningrum. Saya sebagai tenaga pendidik di SD Negeri 8 Tanjung Lago. Saya sebagai tenaga perpustakaan. Untuk perasaan saya, alhamdulillah saya sangat senang karena perpustakaan itu selalu dibuka dan siswanya itu selalu masuk untuk membaca buku, untuk meminjam buku untuk sebagai pengetahuan mereka. Dan sangat membantu untuk kegiatan belajar anak-anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Suara saya gimana Bapak Ibu? Terdengar jelas atau tidak? Jelas Bu. Jelas. Oke, tadi sudah Ibu Aura Widyaningrum. Kalau di layar saya ini selanjutnya adalah Ibu Dian Fuji Sri Cahyawulan. Silakan Ibu.
Suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu, sudah jelas suara saya? ya terdengar Bu, silakan. Perkenalkan Bu, nama saya Dia Fujisri Cahyawulan. Saya mengajar kelas 2, kelas rendah, kelas 2A. Kalau perasaan saya perasaan dalam mengajar ya Bu ya? Perasaan Ibu siang hari ini, apakah sedang gundah gulana atau sedang bahagia? Kalau saya sih senang sekali Bu. Kalau tiap hari ketemu anak-anak kecil yang imut-imut. Cukup Bu Dia? Cukup ya? Ya itu aja Bu. Ya, Silakan. silakan. Wassalamualaikum Selanjutnya warahmatullahi Pak Duyono. Silakan Pak Duyono menyebutkan nama. Aku ya. Gimana Bu? Suaranya terdengar? Terdengar Pak. Silakan Pak. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiono. Saya mengajar kelas 3A. Dan perasaan saya di sini adalah sangat senang karena berkawan dengan orang yang hebat-hebat. Kawan-kawan kita banyak yang sudah hebat-hebat, maka kita berusaha untuk belajar yang lebih baik supaya anak-anak kita nanti bisa berhasil dengan baik. Oke, terima kasih Pak. Kiranya Duyono. cukup sekian Bu. Oke, Assalamualaikum terima kasih banyak Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Hartati Putri. Silakan Ibu Hartati Putri. Ya, baik Bu. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Rosa, nama saya Ibu Hartati Putri SPD. Saya di sini selaku guru pendidikan agama Islam. Perasaan saya hari ini ada dua Bu Rosa. Yang pertama itu sangat bahagia karena mengajar anak-anak yang lucu-lucu juga dan hebat. Yang keduanya itu sangat antusias Bu Rosa karena rekan-rekan guru juga di sini sangat membantu dan saling membantu untuk mengevaluasi pekerjaan kita juga. Mungkin sekiranya itu. Ibu Hartati. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutnya Ibu Mukminah. Silakan Ibu Mukminah. Silakan sebutkan namanya. Sebutkan namanya Bu dan ngajar kelas berapa. Perasaan hari ini Bu, saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Nama saya Mukminah. Saya ngajar di SD Negeri 8 Tanjung Lagu sebagai wali kelas 1B. Perasaan saya pada hari ini, pertama, alhamdulillah saya mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas di sekolah dan bisa mengikuti Zoom atau Gimit bersama Bu Rosa dan kawan-kawan.
Kiranya itu saja perkenalkan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Rusna Dewi, silakan Ibu Rusna Dewi. Bu Rusna mengajar kelas 1A ya Bu ya. Silakan Bu. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusna Dewi, guru SDN 8 Tanjung Lago. Saya mengajar di kelas 1A Bu. Untuk perasaan saya hari ini alhamdulillah sangat senang Bu. Luar biasa Bu Dewi. Lanjut Ibu Siti Makmuro, silakan Ibu Siti Makmuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makmuro, saya mengajar. Perkenalkan, nama saya Siti Makmuro. Saya mengajar di kelas 4B. Perasaan saya hari ini sangat senang sekali karena diajak Gimet bersama Ibu Usai Marosa bisa menambah ilmu saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik, urutannya Pak Suprapto SPD SD. Silakan Bapak Suprapto SPD SD. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprapto SPD. Saya di SD Negeri 8 ini mengajar kelas 3B. Perasaan saya hari ini senang sekali karena selain melaksanakan tugas setiap hari, yaitu di kelas, melaksanakan kegiatan belajar, ada kegiatan tambahan yaitu melaksanakan gimit dengan rekan-rekan yang dipandu oleh Bu Rosa ini, sehingga menambah wawasan dan ilmu kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bapak Teguh Prasetyo SPD. Silakan Pak Teguh. Baik, terima kasih kepada Bu Rosa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini di SDN 8 Tanjung Lago ini sebagai guru kelas bawah, yaitu guru kelas 2. Perasaan saya hari ini yaitu alhamdulillah sangat bersyukur, sangat senang, yaitu dimana pada kesempatan hari ini dapat melaksanakan tugas seperti biasa, mendidik anak bangsa, dan juga dapat menjalin silaturahmi bersama rekan-rekan guru hebat SDN 8 Tanjung Lago, dan juga di sini dapat menambah wawasan ilmu yang mana ikut gimit bersama Bu Rosa. Mungkin itu Bu perasaan saya dan keadaan saya di SDN 8 Tanjung Lago. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teguh. Selanjutnya yang terakhir Ibu Yeni Eka Kusumawati. Silakan Ibu Yeni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Eka Kusumawati. Saya mengajar di SD 8 Tanjung Lago. Saya mengajar kelas 5 SD A, Bu. Dan untuk perasaan saya hari ini alhamdulillah bahagia, senang karena masih bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai guru pada hari ini. Dan terlebih terima kasih untuk Bu
Rosa yang sudah memberikan kesempatan sama saya dan rekan-rekan di sini untuk mendapatkan insya Allah ilmu dari Bu Rosa. Mungkin itu saja Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya Bapak Ibu di sini kalau saya tarik kesimpulan semuanya dalam kondisi bahagia, senang. Tadi ada yang senang sekali ya. Kalau begitu saya meminta bantuannya Bapak Ibu, silakan klik tombol reaction di bawah layar Bapak Ibu, itu ada gambar wajah emoticon itu. Kalau Bapak Ibu senang, silakan klik yang tombol hati. Silakan. Ya, Ibu Yeni, saya, Bu Putri sudah, Bu. Ya. Oh, banyak sekali hati hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, sebelum saya masuk ke materi, supaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan lancar kegiatannya hari ini, ada baiknya kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu. Saya saja dulu yang memimpin ya Bapak Ibu, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, saya langsung saja Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Sudah terlihat atau belum Bapak Ibu? Kira-kira? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua di ruang virtual Google Meet ini dalam rangka presentasi tentang budaya positif, yaitu saya sebagai CGP Rekognisi. Tujuannya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu berkumpul di Google Meet ini adalah supaya Bapak Ibu sebagai peserta memahami konsep budaya positif dan contoh penerapannya. Latar belakang atau kenapa sih Bapak Ibu semua saya ajak di sini, minta waktu Bapak Ibu sebentar untuk bersama-sama kita berbagi, itu adalah ini Bapak Ibu. Yang pertama, saya sebagai pembicara adalah calon guru penggerak Angkatan 9 program rekognisi. Apa sih program rekognisi? Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui, mungkin karena kita sebenarnya satu instansi ya Bapak Ibu, tadi saya minta menyebutkan nama itu supaya kita lebih tahu siapa yang hadir. Jadi mungkin Bapak Ibu tahu juga saya itu tadinya adalah seorang pengajar praktik di Angkatan 4 guru penggerak, program guru penggerak. Nah, saat saya lulus, saya sertifikat yang saya peroleh itu masih tidak setara dengan calon guru penggerak atau guru penggerak yang sudah lulus di Angkatan 4. Sehingga pemerintah yaitu Kemendikbud memberikan program rekognisi kepada saya untuk menyamakan sertifikat saya dengan sertifikat guru penggerak, yaitu dengan cara saya mengikuti sebagai fasilitator dan sekaligus sebagai CGP rekognisi di Angkatan 9 ini. Kemudian yang kedua, praktik baik ini dilakukan untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi saya di sini meminta bantuan Bapak Ibu karena alasan ini, karena saya memiliki tugas berupa tugas aksi nyata modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Kemudian yang ketiga, latar belakangnya yaitu menjadi tanggung jawab saya sebagai calon guru penggerak untuk berbagi praktik baik tentang konsep budaya positif dan penerapannya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini supaya kita sama-sama sepakati ya. Yang pertama, mari kita disiplin waktu. Alhamdulillah tadi waktunya kita sudah pas ya, sudah cukup ya. Kemudian saat ada yang berbicara, silakan peserta lain menonaktifkan tombol mikrofon, artinya di-mute ya, dimatikan supaya suara yang lain tidak terganggu, suara yang sedang berbicara ya. Kemudian yang ketiga, apabila ingin berpendapat, peserta menekan tombol raise hand.
Tombol resen itu ada di bawah Bapak Ibu yang ada seperti jari 5 ini ya. Kemudian yang terakhir, silakan Bapak Ibu menggunakan kolom chat apabila tidak dapat menyampaikan secara lisan. Oke Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami kesepakatan kelas kita? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Kalau bisa kita lanjut ya. Sudah terlihat lagi Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah Bu. Oke. Saya di sini ingin menyampaikan mengenai disiplin positif. Terlihat jelas nggak Bapak Ibu? Jelas ya? Jelas Bu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin positif? Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ya, mungkin Bapak Ibu juga merasa seperti itu ya, karena sulit untuk mendisiplinkan anak-anak kalau kita tidak memahami mengenai disiplin positif ini. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Diane Gosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu sekarang supaya lebih paham, silakan Bapak Ibu untuk mempraktekkan ini Bapak Ibu. Silakan apa namanya nih? Bentar ya. Silakan Bapak Ibu mencari pasangan di sebelah Bapak Ibu. Cari pasangan. Satu orang mengepalkan kedua tangan. Coba saya contohkan Ibu Diah Fuji. Ibu Diah Fuji sudah dapat pasangan belum? Kebetulan belum ada pasangan. Ya, maksudnya pasangan yang di sebelahnya ada enggak? Coba diajak temennya sebelah. Siapa? Masalah pasangan. Jadi semua harus punya pasangan untuk sekarang. Harus pasang di acara ini. Silakan siapa Bu? Pasangan belum. Sama Bu Mina ya? Yo, sama saya. Ya Bu. Oke, sekarang saya contohkan. Yang lain silakan mencari pasangan dulu. Silakan berdua silakan. Nah, sambil mencari pasangan, saya contohkan caranya ya. Ibu Diah Fuji, saya anggap sebagai orang pertama ya. Ya, orang pertamanya Ibu Diah Fuji ya. Ibu Diah Fuji sekarang silakan mengepalkan gini tangannya. Erat-erat. Jadi seolah-olah Ibu Diah Fuji ini sedang memegang barang yang sangat berharga. Yang harus dipertahankan oleh Ibu Diah Fuji di dalam genggaman. Ibu pasangannya siapa Bu Diah Fuji? Bu Mina ya? Ibu Mina. Ibu Mina tugasnya bagaimana caranya supaya Ibu Diah Fuji ini membuka kepalan tangannya itu. Bagaimana caranya? Terserah bagaimana caranya berusaha supaya Ibu Diah Fuji itu membuka kepalan tangan. Tapi saya hitung, dengerin Bapak Ibu. Saya hitung sampai 10 detik ya. Sampai 10 detik silakan Ibu Mina mau diapain terserah. Apa mau dibujuk, apa mau dikit-kit, terserah. Ya bebas. Jadi Ibu Mina mencari strategi bagaimana supaya Ibu Diah Fuji ini mau membuka kepalan tangannya. Yang lain sudah siap juga belum dengan pasangannya? Coba ada yang mengepalkan tangan yang satu membuka. Andi sudah ada pasangannya Pak? Pak Andi sudah ada?
Siapa pasangannya Pak? Open kameranya dulu. Oh, Pak Teguh. Bu Risma Dewi pasangannya siapa Bu? Bu Risma Dewi? Oh, Bu Putri pasangannya Bu itu ya yang mengepal batu Bu ini ya. Yang mengepal siapa kalau pasangan Bu Putri siapa yang ngepalin? Ya, Ibu sama Bu Dewi. Bu Risma Dewi siapa pasangannya? Gak ada. Teguh. Oh, Pak Teguh. Berarti yang mengepalkan siapa? Yang mengepalkan siapa? Mengepalkan tangan. Aduh, siapa ini? Bu Risma Dewi ya? Ya. Kalau Pak Andi siapa? Pak Dwi. Ah, sekarang berarti yang mengepalkan Andi aja, Bandi. Yang mengepalkan. Oke, sudah siap semua berarti ya. Bu Yeni siapa yang mengepalkan? Waktunya pasangan, Bu. Oh, taruhlah pasangannya Bu Roja ya. Ya, ya. Jadi yang mengepalkan Bu Yeni. Ya, Bu Yeni yang mengepal. Siap ya. Saya hitung sampai 10. Yang bertugas merayu, membuat, berusaha, itu terserah ya. Bersama membuka kepalanya. Siapa yang berhasil silakan kasih tahu saya. Oke, saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepuk tangan Bapak Ibu siapa yang berhasil? Ada yang berhasil? Ada yang berhasil ya? Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Nggak ada. Oke, sekarang open kameranya dulu. Buka dulu kameranya semua buka. Silakan kameranya. Buka kameranya dulu. Saya mau foto Bapak Ibu. Silakan buka kamera dulu Bapak Ibu. Semuanya buka kamera. Saya di sini cuma ada Bu Putri. Oke. Coba buka dulu semuanya kameranya Bapak Ibu. Sudah dibuka. Sudah. Sudah Bu. Oke, nanti di akhir membuka foto. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana mengepalkan tangan dan membujuk teman, siapa tahu dia mau membuka kepalan tangannya. Bapak Ibu bisa memahami nggak nih? Apa sih maksud yang saya sampaikan dari praktek tadi? Siapa silakan? Ada belum Bu. Belum. Oke, saya yang belum. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu ya. Kepalan tangan itu adalah motivasi Bapak Ibu. Jadi bagaimanapun caranya, yang bisa mengendalikan diri Bapak Ibu itu adalah Bapak Ibu sendiri. Walaupun mau dibujuk, mungkin ada nggak yang berhasil dibujuk membuka kepalan tangannya, ada nggak? Kalau di TF tadi galak buka. Ibu dia ya, dikit-dikit kali ya tadi. Nah, walaupun dibujuk, tapi yang menggerakkan kepalan tangan tadi adalah diri kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita tanamkan di diri kita dan di diri peserta didik kita, di diri murid kita. Bahwa apa yang kita lakukan itu tidak ada dan tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain. Menjadi apa kita nanti itu adalah kehendak dari diri kita sendiri. Selama ini kita mempunyai miskonsepsi bahwa kita bisa mengatur anak-anak, kita bisa membujuk anak-anak. Walaupun anak-anak itu terbujuk atau kita atur, tetapi itu karena diri mereka sendiri yang ingin melakukan. Nah, di sini kita harus memahami mengenai diri kita sendiri yang menentukan tindakan kita. Oke, supaya lebih dalam lagi, saya lanjut share screen Bapak Ibu ya. Oke, saya share screen. Oke, tadi kita sudah praktek, kemudian sekarang kita ke sini. Oke, sekarang saya, Bapak Ibu saya ingin tanya, Bapak Ibu hadir di room Google Meet ini, boleh saya tanya nggak, alasannya apa?
Apa alasan Bapak Ibu hadir di sini? Silakan yang ingin menyampaikan, silakan raise. Siapa yang bisa menyampaikan? Ibu Yeni, silakan Ibu Yeni. Ya, Ibu Yeni sudah mengangkat tangan. Raise hand. Silakan Bu Yeni. Baik, terima kasih Bu. Ya. Saya datang di room ini itu berdasarkan keinginan saya sendiri Bu. Pengen mendapatkan ilmu dari Bu Rosa. Intinya saya ingin lebih dapat lagi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya ke depannya nanti. Itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yeni. Ada lagi, silakan. Ibu Dia Fuji, silakan Ibu Dia Fuji. Ya baik, terima kasih Bu. Silakan Bu. Saya mengikuti Zoom ini yang pertama, yang pasti selain saya mengajar, saya juga terus ingin belajar. Nah, dari Zoom ini yang pastinya saya sedikit demi sedikit pasti mendapatkan masukan dari Bu Rosa. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fuji ya. Artinya memang Bapak Ibu di sini bukan karena saya yang membujuk ya, memang Bapak Ibu ingin hadir di sini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Di sini sudah terlihat belum yang saya share screen Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, di sini ada teori motivasi. Dalam bukunya Diane Gosen, yaitu bukunya berjudul Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Oke, bisa paham Bapak Ibu? Paham nih teori motivasi nih? Halo? Bisa. Oke. Jadi saya contoh nih, maaf nih Pak Dwi. Pak Dwi. Ya. Maaf nih ya. Jadi Boleh. kira-kira nih contoh ya, contoh nih. Oke, matikan dulu Pak, suaranya matikan. Biar saya suaranya agak bening, matikan. Matikan mikrofonnya Pak. Oke. Jadi gini Mbak, contohnya nih ya. Saya lagi di kelas. Kelas saya kan saya ngajar. Terus Pak Dwi datang, tik. Terus tok, panggil saya, Bu Rosa, bantu saya dong mengupload PMM. Ya, tugas aksi saya, nyata saya tuh saya nggak bisa ngupload, tolong dong bantu. Nah saya sebagai subjek sekarang ini, saya
ketika saya berpikir seperti ini, saya banyak tugas, saya punya tugas sebagai fasil, saya sebagai CGP ada kognisi, saya punya banyak tugas. Saya terus berpikir, motivasi saya, kata-kata hati saya bilang seperti ini. Kalau saya tidak mengerjakan ini, saya tidak enak dengan Pak Dwi, karena saya sudah akrab dengan Pak Dwi. Dan saya nggak enak ya kalau saya tidak mengupload. Di sisi satu, itu kata hati saya ya Bapak Ibu ya. Di satu sisi saya berkata seperti itu. Di sisi lain saya berpikir, saya punya tugas yang banyak. Saya sebagai fasilitator, saya sebagai CGP rekognisi. Nah, ketika saya melakukan membantu Pak Dwi tadi dengan kata hati saya seperti itu, saya masuk ke dalam kategori yang mana Bapak Ibu? Apakah yang pertama atau kedua atau ketiga? Silakan. Ada yang bisa jawab? Ada? Menurut Pak Dwi saya masuk. Silakan Pak Andi. Yang kedua mungkin. Yang kedua. Yang kedua berarti saya meminta imbalan. Ini tadi saya hanya berkata, saya nggak enak sama Pak Dwi. Nanti saya gimana gitu. Jadi maksudnya yang mana Pak? Silakan Pak Andi. Alasannya apa kalau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama, oke betul Pak Dwi. Jadi di situ saya motivasinya masih eksternal dan yang terendah. Saya hanya menghindari ketidaknyamanan. Artinya kalau saya ketemu Pak Dwi, saya ditagih lagi. Besok saya ketemu, ditagih lagi. Yang itu yang saya hindari. Nah, namun ketika kata hati saya berubah kalimat kata hati saya berkata seperti ini. Oke, saya bantu Pak Dwi, tapi saya memang memiliki rasa ingin berbagi kepada siapapun, baik kepada Pak Dwi, kepada semua rekan sejawat, saya memang ingin berbagi. Jadi saya berusaha bagaimana caranya saya membantu Pak Dwi. Nah, kalau seperti ini gimana? Silakan Bu Dia. Saya masuk motivasi yang mana? Kalau kata hati saya seperti tadi. Ibu Dia silakan. Ibu Dia. Iya Bu, gimana pertanyaan tadi? Ketika saya berubah, kata hati saya berubah tuh. Tadi saya kata hatinya saya merasa nggak enak tuh. Saya tetap mengerjakan, tapi hati saya berkata saya hanya karena tujuannya karena saya tidak enak. Kemudian saya berubah, hati saya berkata saya membantu Pak Dwi, tetapi karena saya memang ingin membantu Pak Dwi, karena saya sebagai manusia memang ingin berbagi kepada siapapun, baik kepada Pak Dwi, baik kepada semua teman saya yang bisa saya bantu dengan kemampuan saya. Itu saya masuk ke kategori yang mana? Poin yang ketiga Bu. Oke, luar biasa, tepuk tangan semuanya. Sudah paham ya? Oke, lanjut ya. Kayaknya sudah pinter semua ini. Saya lanjut share screen Bapak Ibu. Oke. Sudah terlihat? Sudah? Sudah ya? Sudah Bu. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Mohon dimatikan dulu mikrofonnya supaya kita sama-sama bisa mendengarkan ya. Oke. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mengapa perlu memahami kebutuhan dasar dan dunia berkualitas? Nah, ini alasannya Bapak Ibu, tujuannya ya. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Yang kedua, mengetahui dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, di sini ada ya Bapak Ibu supaya bisa paham, ini ada 5. Ini saya ngitung salah ya. Ada 5, harusnya 5 ini, angkanya aja yang salah, maaf ya Bapak Ibu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Jadi Bapak Ibu, apapun tindakan kita, baik kita sebagai guru ataupun sebagai murid atau siapa saja yang namanya manusia, pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa Bapak Ibu? Makan ya, itu kan bertahan hidup. Rumah ya, itu kan supaya minum. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan kita.
Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Artinya kebebasan, kemerdekaan itu kita butuh semuanya. Yang terakhir yaitu kebutuhan mengenai kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, saya ingin bertanya nih, apa dampak yang terjadi jika seorang anak tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasar hidupnya? Nah, itulah kadang-kadang kita melihat ada anak yang tingkahnya suka usil. Ketika kita tanya kenapa anak, oh saya memang hobi Bu kayak gitu, saya seneng kayak gitu. Nah, ini berarti anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Nah, bagaimana kita memahami apa yang menjadi dasar perilaku anak? Nah, ini dasarnya yaitu dia ingin memenuhi kebutuhan yang kelima tadi. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memahami mengenai restitusi, ada yang sudah tahu mengenai restitusi belum? Ada Bapak Ibu yang paham restitusi? Oke, kalau belum kita lanjut dulu ya. Jadi di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih perbedaannya? Di sini di tabel ini terlihat Bapak Ibu ya, kalau hukuman itu akan berdampak menjadi identitas gagal terhadap anak. Untuk konsekuensi dan restitusi akan memberikan dampak identitas sukses. Tetapi antara konsekuensi dan restitusi juga ada perbedaan. Mari kita baca ya Bapak Ibu ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jika itu identitas gagal, kita lakukan melalui hukuman. Jika kita memberikan hukuman kepada anak, yang terjadi yaitu sesuatu yang menyakitkan. Kemudian apa yang terjadi jika konsekuensi? Sesuatu harus terjadi, entah itu menyakitkan, entah tidak, tetapi harus terjadi. Kalau kita menerapkan restitusi, restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid. Jadi dampaknya di sini, jika kita memberikan hukuman, anak akan menjadi tidak nyaman dalam waktu panjang, untuk jangka waktu panjang. Ketika kita memberikan konsekuensi, anak juga akan tidak nyaman, namun dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, kemudian korban diabaikan. Korban mendapat ganti rugi. Kemudian untuk murid, anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi anak tidak nyaman, restitusi anak mendapat penguatan. Dan seterusnya. Nah ini ya. Ada banyak, nanti kita bisa saya share lain waktu Bapak Ibu untuk menyingkat waktu. Selanjutnya, tadi sudah ya, kebutuhan dasar sudah. Nah Bapak Ibu, dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, pengaruh antara tadi ya, restitusi, hukuman, dan konsekuensi. Di sini Bapak Ibu memiliki 5 posisi kontrol. Ya, di sini ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat-alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid
melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Mengaruhi seseorang. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Jadi untuk pemantau itu konsekuensi Bapak Ibu. Kalau penghukum berarti kaitannya dengan hukuman tadi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, halo. Masih ada orangnya enggak ini? Kayak aku ngomong dewek. Ya Bu. Ya Bu. Ada Bu. Oke. Ada Bu. Bapak Ibu kan semuanya adalah guru ya teman-teman saya. Saya mau sharing nih. Selama Bapak Ibu menghadapi siswa, Bapak Ibu kira-kira itu berada di posisi kontrol yang mana? Tadi ada baru 4 ya, baru 4 yang saya kasih. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau. Silakan Bapak Ibu. Oh iya Ibu Yeni, silakan Bu Yeni. Saya nggak usah buka mikrofon, kamera ya Bu. Monggo, monggo. Kalau di posisi saya itu di yang kawan Bu, saya sering membandingkan dengan temannya. Itu, terima kasih Bu. Saya share screen ya supaya Bapak Ibu ingat yang 4 tadi ya. Agak dibesarin. Oke, monggo Bu Yeni. Agak dibesarin. Agak dibesarin. Oh, ya. Tadi nggak ngomong. Nah, udah. Besar dah. Belum kelihatan, Bu. Oh, belum. Ini? Ya, sudah. Oke, silakan. Yang mana, Bu? Apa yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau? Kalau saya sering pembuat merasa bersalah, Bu. Jujur. Jujur saya di posisi itu. Terima kasih, Bu. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Yeni. Satu lagi saya minta, siapa nih yang mau silakan siapa? Langsung saja bicara, silakan. Yang belum ngomong-ngomong ini kayaknya siapa? Yang wali kelas siapa nih? Ibu, oke Ibu Siti Makmuroh, silakan Ibu Siti Makmuroh. Saya sharing lagi Bu, supaya ingat ya. Silakan Bu. Ibu masuknya yang mana? Halo? Atau Ibu Mina, silakan Bu Mina. Siapa nih yang mau bantu saya? Silakan Bu Mina. Iya Bu. Gimana? Dilihatkan dulu Bu, materinya Bu. Kalau Oke, saya lihat lagi ya. Kalau menurut saya Sudah terlihat Bu? Sudah kelihatan? Besarin dikit lagi. Sudah? Udah. Udah ya. Oke, itu 5 posisi kontrol. Kalau menurut saya itu yang ke ya pemantau ini Bu. Pemantau ya. Nah, Oke, luar biasa, tepuk tangan. Oke, terima kasih Bu. Oke, lanjut ya. Oke, posisi yang terakhir Bapak Ibu, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu
memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana untuk memperbaiki? Oke. Gini maksudnya Bapak Ibu ya. Saya setuju sekali dengan Ibu Mina. Jadi sebaiknya kita sebagai guru minimal ya, minimal kita berada di posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Karena untuk menjadi, oh silakan Siti, Bu Siti Makmuro, silakan Bu. Silakan. Silakan Bu. Ibu raise hand ya. Ibu Siti. Iya. Silakan. Silakan Bu Siti. Coba di besarin lagi screen ya. Iya. Oke, siap. Nah, ya, sudah kelihatan? Kalau saya kadang memakai yang teman itu, Bu. Oke, luar biasa. Oke, jadi semua tidak masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menjadi penghukum, mau merasa membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Tetapi posisi yang paling baik itu ada di manajer, itu yang paling baik. Namun ini harus membutuhkan keyakinan kelas. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya keyakinan kelas dari awal, akan sulit menerapkan posisi manajer dan posisi pemantau. Karena pemantau ini harus ada aturan dulu. Kalau kita belum memiliki aturan yang kita sepakati, untuk mencapai konsekuensi itu akan sulit. Karena kita tidak punya kesepakatan. Jadi perbedaan antara penghukum dengan pemantau, penghukum sama-sama menghukum, pemantau sama-sama memantau, sama-sama memberi hukuman. Tapi penghukum memberi hukuman yang kadang-kadang tidak masuk akal dan tidak cocok dengan kesalahan anak tersebut. Kemudian tidak ada keyakinan awal, kesepakatan awal. Kalau pemantau, kata seperti Bu Mina tadi, pemantau itu kita sudah punya kesepakatan bahwa anak-anak, misalnya anak-anak, kalau kita upacara itu harus berseragam. Artinya kita sudah punya kesepakatan bahwa seragam harus lengkap. Ketika anak-anak melanggar, kita beri hukuman, yaitu hukumannya yang sama, konsekuensinya sama. Artinya dia memang berbeda dengan teman-temannya, dia diberi barisan yang berbeda. Jadi itu termasuk yang pemantau. Kalau yang penghukum, kita suruh anak lari lapangan, hormat bendera dan lain sebagainya. Itu yang penghukum. Dan kita tidak memberitahu sebelumnya bahwa pakai seragam itu wajib kalau upacara. Jadi perbedaannya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Bisa, Bu. Saya bisa, Bu. Sepertinya sudah selesai ya, tapi satu lagi Bapak Ibu, yaitu mengenai contoh penerapan budaya positif oleh CGP. Jadi saya sudah menerapkan budaya positif, yaitu mempraktikkan segitiga restitusi, praktik lengkap segitiga restitusi menggunakan skenario dan aplikasi efektif, suara, wajah, dan gerak tubuh. Saya juga sudah membuat keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan kita, Bapak Ibu, saya ingin saya mau nyetel sebuah video yang menunjukkan kegiatan restitusi saya dengan salah satu siswa di SD kita, Bapak Ibu. Jadi saya minta waktunya sebentar sebelum waktunya kita tutup. Bapak Ibu menonton video ini sebentar ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya, minta waktunya ya. Siap? Ya, silakan Bu ya. Oke, terima kasih. Tentang pemilu Bapak Ibu tak mano, kalau dibahas. Selamat menonton ya, hanya sebentar kok videonya ya. Oke? Oke Bu, terima kasih. Siap. Oke ya, cuma beberapa menit kok ya. Nanti dulu saya cari dulu videonya mana. Bentar ya, tunggu ya. Oke. Nah, Imam berarti kalau Pak Andi, senang bal-balan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah ya. Mana presentasi? Tapi suaranya kok kecil ya? Kemana suaranya?
Suaranya nggak kedengaran, Bu. Saya nanti akan minta maaf teman-teman saya dan hidup rukun dengan teman saya, Bu. Teman ya, bukan ya. Rena, tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Ibu dan masalahnya sudah selesai. Perasaan Rena gimana? Setelah ngobrol tadi, saya merasa tenang dan ikhlas. Karena sekarang saya sudah berdamai dengan teman saya. Sekarang sudah berdamai ya dengan teman ya? Sekarang sudah puas ya? Nggak berantem lagi kan? Oke. Alhamdulillah. Ibu, sudah paham sedikit ya? Nanti ke depannya kita lebih paham lagi. Oke, kita selesai sampai di sini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu hari ini sudah membantu saya dalam tugas saya sebagai calon guru penggerak rekognisi. Oke, tepuk tangan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Kemudian kita tutup dengan berdoa sebentar Bapak Ibu ya, tidak apa-apa ya, kita berdoa supaya Bapak Ibu juga ingin pulang kan, jadi supaya lancar Bapak Ibu. Oke, berdoa. Berdoa selesai. Sebelum selesai saya mohon untuk open kamera, kita foto bersama. Coba dulu
Oke. Kita pakai gaya gimana? Mau gaya kayak Bu Yeni? Apa mau gaya yang gimana? Dua gaya ya. Satu gaya kayak Bu Yeni. Yang satunya gaya bebas. Oke, siap ya. Nanti saya hitung sampai 3. Ina semua. Ina semua. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Satu lagi gaya ya, satu gaya lagi Oke, Bapak Bu. Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Gayanya, nanti satu gaya, sabar Pak, Pak. Satu gaya lagi, gaya apa nih? Mau gaya apa? Satu gaya lagi, nanti saya share di grup ya. Gaya apa, Pak Andi? Nih, Bu. Oh, gaya Sakneo. Oke, siap ya. Saya hitung sampai 3. 1, tadu, salah. Sabar. Ini laptopnya ngeheng. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Esa. Di grup ya. Oh ya Bu. Ya, Kak, terima kasih. Tutup. Sudahlah.